Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku masih di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Baik, kita lanjutkan tanda-tanda sehat kita yang terakhir ya. Sudah kita jelaskan tentang tanda-tanda sehat secara fisik, secara mental, secara jiwa, secara spiritual, secara sosial, dan ini puncaknya sehat yang tentu menjadi makin sulit kita menggapainya ya. Walaupun kadang-kadang ini malah justru sehat yang orang sering mengatakan gratis. Tidak perlu bayar gitu ya. Yaitu yang kita sebut sebagai sehat kolbu, sehat hati. Apa tanda-tanda kita ini, hati kita ini sehat ya. Indikator hati yang sehat, qalbun salim sesuai Al-Quran dan As-Sunnah adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Ya, kelihatannya mudah ya, tetapi kita seringkali kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini seringkali tidak betul-betul pure, betul-betul murni ya. Masih saja kadang ada keraguan dan penyakit hati ya, seperti sombong, ya, dengki, ya, riak, dan hati ini senantiasa condong kepada kebenaran, ketaatan, dan ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, apa saja tanda-tanda kalau hati kita sehat, kolbu kita sehat? Menurut Al-Quran dan Sunnah, yang pertama adalah bergetar saat mendengar ayat suci dan nama Allah. Hati yang sehat akan merasa takut, tunduk, dan bergetar ketika nama Allah disebut atau saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 35 dinyatakan, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Ini tidak mudah ya. Kadang-kadang ada orang membaca Al-Quran, kita disuruh diam saja, diam dan dengarkan saja, tidak patuh, apalagi bergetar ya. Ketika kita mendengar adzan ya, kadang-kadang kita pada saat-saat tertentu ya, kadang-kadang malas sekali kita memperhatikan, menghentikan segala aktivitas kita, bangun dari tidur kita ya. Jadi kadang-kadang ketika tidur malah makin ditarik selimutnya untuk memperpanjang tidur kita. Ketika kita bekerja, mencoba terus berargumen ya, bahwa ini pekerjaan sebentar lagi selesai, ntar dulu ya. Jadi tanda yang pertama ini saja tidak mudah, harus terus kita latih dengan kebiasaan-kebiasaan tentu saja ya. Kemudian tanda yang kedua adalah khusyuk dalam berzikir dan beribadah. Indikator ini menunjukkan kerinduan untuk selalu mengingat Allah, sehingga ibadah dilakukan dengan penuh ketenangan, keikhlasan, dan tanpa ada rasa berat. Di dalam Quran surat Al-Hadid disebutkan, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka ya. Jadi salah satu ya cara kita ini bisa khusyuk dalam berzikir dan beribadah tentu saja adalah dengan terus kita lagi-lagi membiasakan dan meningkatkan gitu ya
Jadi kalau kita sudah hafal, ya coba pahami artinya. Tidak cukup memahami artinya, kita pelajari apa asbabul nuzulnya, gitu ya. Dan juga kita terus pelajari bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena begitu banyak orang menghafal, tetapi tidak berbekas dalam perilakunya. Padahal dalam dunia nyata yang dituntut kita adalah perilakunya, gitu ya. Kemudian tanda yang ketiga, apakah kolbu kita, hati kita ini sehat, adalah terletak pada sejauh mana kita punya kemampuan bersyukur dan selalu berprasangka baik. Pemilik hati yang sehat selalu melihat nikmat Allah dalam setiap keadaan dan mensyukurinya. Mereka juga ridho dan sabar menerima segala ketetapannya, qada dan qadar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa kesenangan maupun juga kesulitan, bencana, musibah. Itulah tanda kita ini sehat hatinya jika kita mampu terus bersyukur dalam segala keadaan dan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang keempat ya, adalah apakah kita menjadi hati kita ini termasuk yang hati kita yang sehat adalah sejauh mana kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Hati yang sehat akan menjadikan dunia sekedar tempat persinggahan. Hanya tempat mampir ngombe. Ya, mampir minum kata orang Jawa. Bukan tujuan utama. Pemiliknya lebih sibuk mempersiapkan bekal untuk akhirat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang kelima, ya, sebagai tanda terakhir dari hati kita yang sehat adalah bersih dari penyakit hati. Hati yang sehat selamat dari berbagai penyakit rohani seperti iri dengki, iri hati, dendam, ya, tamak, dan ujub, bangga diri. Sesuai dengan firman Allah tentang kriteria orang yang selamat di hari kiamat, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Jadi itulah 5 tanda kolbu kita, hati kita ini sehat. Adakah hati kita sudah seperti itu? Ya, kita sudah bergetar saat mendengar ayat suci dan nama Allah. Apakah kita sudah bisa berkusuk dalam berzikir dan beribadah? Apakah kita sudah mampu bersyukur dalam segala keadaan dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita mengutamakan akhirat daripada dunia dalam setiap perilaku kita? Dan yang terakhir, apakah kita sudah bisa bersih sepenuhnya dari penyakit hati seperti penyakit iri dengki, iri hati, dendam, tamak, ujub, dan sebagainya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Kita sudah menutup pembahasan kita tentang tanda kita sehat secara fisik, mental, jiwa, spiritual, sosial, dan terakhir sehat secara hati. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua.
dan tentu saja dalam rangka kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.